Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Tunggu bakul dong dulu. Saha eta? Paulina Yus Zidan Mute Zidan. Oke. Baik, mempersingkat waktu saya langsung saja ke materi kuliah ya. Tentang konsep tauhid. Apa kabar semua? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Konsep dasar akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu disebut juga dengan tauhid. Pertemuan 1, sebetulnya ini udah pertemuan kelima ya. Tapi nanti ada di dalamnya ini tentang pertemuan pertama. Pengertian akidah dan iman secara bahasa al-aqidah artinya ikatan atau janji. Akidah artinya ikatan atau janji. Aku berjanji, aku mengikat dirimu untuk satu hal. Ya. Iman secara bahasa adalah membenarkan atau atasdik, mempercayai, membenarkan kejadian itu ada. Sedangkan dalam istilah adalah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ini terdengar semuanya ya? Terdengar, alhamdulillah. Lanjut. Syariah pada hakikatnya terbagi pada dua. Lagi ajar dulu Bu. Moga. Derakan. Pada hakikatnya terbagi pada dua. Yang pertama i'tiqadiyah, yang kedua amaliyah. Apa itu syariah i'tiqadiyah? Yaitu jalan yang dilakukan oleh hati. Amaliyah, jalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, kalau yang i'tiqadiyah itu dengan hati, karena urusannya urusan etikat. Amaliyah dengan segenap sekujur tubuh, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Enggak. Saya tipengkar. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti keyakinan tentang adanya Allah, malaikat, surga, neraka, dan hal-hal yang telah Allah ceritakan di dalam kitab suci. Itu memang belum terbukti, tapi ketika kita sudah menyatakan, ketemu dengan buktinya, baru kita sadar bahwa itu adalah keyakinan yang sebetulnya ada dan kita tahu itu. Amaliyah adalah hal yang berkaitan dengan tata cara pekerjaan sesuatu seperti tata cara sholat, puasa, haji, zakat. Itu adalah amaliyah. Kita mengamalkan sesuatu. Apa juragannya ya? Kita mengamalkan sesuatu dengan upaya baik tenaga, pikiran, harta, bahkan terkadang segala daya upaya kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan dalam bahasa Arab adalah amal. Jadi ibadah amaliyah atau syariah amaliyah itulah pekerjaan dengan tata cara yang disyariatkan, yang ditunjukkan caranya dan diperintahkan kewajibannya atas makhluk atau manusia yang mukallaf. I'tiqadiyah bersifat prinsip, artinya amaliyah tidak bisa berdiri tanpa i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu sifatnya prinsipal, filosofis, mendasar, inti, core, utama. Ya, amaliyah tidak bisa berdiri tanpa i'tiqadiyah. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa kita meyakini itu adalah benar. Mau kemana? Mau ke depan. Ngapain? Mau beli pulsa. Nah, jadi kita berjalan itu menuju sesuatu dengan tujuan sesuatu. Dalam i'tiqadiyah dan amaliyah sebenarnya ada hal yang bersifat asliyah dan fur'iyah. Ada yang bersifat utama, prinsip, dan ada yang bersifat cabang atau bersifat sangat fur'iyah, cabang. Sehingga kurang tepat kalau disebut dengan masalah i'tiqadiyah. Sebetulnya yang masalah adalah masalah asliyah, begitu juga sebaliknya. Gitu. Ya.
Ada yang mau bertanya? Jangan ke situ. Tidak ada. Tadi kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Dan Pak. Pak putus-putus Pak. Apanya? Emang Cuman kurang kencang volumenya kali Pak. Putus jaringannya ini. oh jaringannya. Kalau di sini nggak ada. Sebetulnya saya pakai wifi. Iya Pak, dikarenakan hujan di sini besar Pak. Besar apa hujannya? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau nggak jelas kita lihat di YouTube. Oke siap. Nah, oke. Lanjut. Dinyalakan aja itunya apa? Nyalakan aja itunya ya. Maka dalam masalah etika dia dan amaliyah sebenarnya ada hal yang sifatnya asliyah, batang utama dan furu'iyah cabang, sehingga kurang tepat kalau disebut dengan masalah itikadiyah. Jadi itikadiyah itu tidak pernah bermasalah, keyakinan itu tidak ada masalah, tapi yang masalahnya adalah masalah asliyah. Sebaliknya itu tidak ada masalah yang berkenaan dengan keyakinan. Yang ada adalah masalah daripada apa yang diyakininya itu sendiri. Gitu. Lanjut. Sumber-sumber keimanan. Yang pertama Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. As-sunnah yang merupakan penjelas dan perinci Al-Quran. Sunnah itu adalah menerangkan Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah, ambillah semua. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka jauhkanlah, hindarilah. Ijma itu kesepakatan para ulama, baik salaf terdahulu maupun khalaf yang kemudian, yang baru sekarang ini. Jadi ulama-ulama yang sekarang itu bukan ulama khalaf. Qiyas yaitu menganalogikan sesuatu peristiwa kepada peristiwa yang sudah ada. Nasnya karena kesamaan alasan, argumen, masalah latar belakangnya itu ada. Ilat itu adalah masalah latar belakang ya. Itu dikiaskan, dianalogikan. Udah itu. Pilar-pilar keimanan. Iman pada Allah, malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Tuh, ada 6 pilar-pilar keimanan. Konsekuensi keimanan. Dengan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maaf Pak, saya ada kena petir. Siapa yang kena petir? Tuh. Mencintai kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Al-Baqarah. Mendengar dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya tanpa merasa berat. Al-Ahzab. Nah, itu adalah konsekuensi daripada beriman. Dan manifestasi daripada iman. Tidak semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berhukum pada Allah, hukum Allah, An-Nisa, loyalitas penuh pada Allah, artinya mencintai Allah sepenuh hati, Rasul dan orang yang beriman, kemudian hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bacakan ayat Allah, bertambah imannya. Bertawakal pada Allah, memberikan sholat, menginfakkan zakat, hal yang meningkatkan keimanan, ilmu, merenung ciptaan Allah, mengingat kematian, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Islam, kita udah pernah belajar nih pertemuan pertama, apa itu Islam, apa itu din. Ya, sampai sini sudah ada isinya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Yakin? Yakin. Serius? Serius. Ada yang angkat tangan? Angkat kaki? Kabur angkat kaki mah. Nggak ada pertanyaan? Siti Fauzia, Resti, Yasuyanda, Rahayu Anggreni, Sahal, Agung, Rikza. Apa kabar Rikza? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada? Belum Pak, lagi nyimak. Belum Pak, belum. Segitu aja sebetulnya. Belajar itu tinggal baca, ngalamun, baca, ngalamun. Nggak ada yang aneh. Kalau saya mah mendingan dikasih tugas daripada baca. Swear saya mah. Tugas kan jelas bagi-bagi, selesai aja gitu. Oke. Demikian pertemuan kita pada siang ini, sore malah, menjelang malam. Jangan lupa mandi, sholat yang belum sholat.
Siap-siap maghrib, ngaji yang banyak, tawakal pada Allah. Udah, nggak usah tugas ya. Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Tetap semangat, sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok liburan. Warahmatullahi wabarakatuh.